Kutukan Nabi Nuh kepada dua orang putranya menjadi kenyataan. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya, Sam, tapi tidak pada dua putranya yang lain, Ham dan Yafith. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang soleh, sedangkan Ham dan Yafith dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum negro, sedangkan Yafith menurunkan makhluk terjelek. Sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas tahun 1448 hingga 1522 dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman mengutip Al-Kisyai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihissalam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Sam menetap di wilayah bagian barat. Keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Zanji dan Habazah. Sedangkan Yafith ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati daerah Turki, Yajuj dan Majuj. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Akbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali dia memanggil Sam. Si sulung ini pun datang. Dia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfaksyad yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah dan Mundar, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Ketiga, Huwail. Keturunannya adalah orang-orang Amalihah dan Imadiyah. Keempat, Arum. Keturunannya adalah Kabiah-kabiah Ad dan Samud. Kelima adalah Samalika yang tidak memiliki keturunan karena mandul. Asy-Sya'labi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Sam leluhur kaum negro. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misraim.
Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misraim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir. Tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Hipti. Rupanya ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada masa itu dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 anak laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita terkena kutukan bapakmu, Nuh." Akhirnya Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya, lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka, Ham. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya 2 bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisyai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Makhluk terjelek. Berikutnya Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Yajuj dan Majuj serta orang-orang Turki. Yafit pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashik, Sanaf, dan Sahwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayasik orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Yajuj dan Majuj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman atau suku yang mendiami negeri Armenia. Yajuj dan Majuj. Tentang Yajuj dan Majuj dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan 2 istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam.
Dalam Al-Quran dikisahkan Yajuj dan Majuj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di rambut di atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad.